saya akan sampaikan sebuah kisah nyata yang pernah saya peroleh. Saya dulu ketika masih tinggal di Pamulang, ada salah satu di antara jamaah saya itu tinggalnya ada di Bekasi. Pada saat itu saya mendengar kabar beliau itu akan dioperasi. Qadarullah saya ada jadwal di Bekasi, saya akhirnya berkesempatan untuk menjenguk beliau ketika sakit. Ketika saya datang untuk menjenguk beliau, maka saya datang ke kamarnya dan tidak menjumpai anak-anaknya kecuali beliau dengan istrinya. Maka saya saat itu tahu setengah jam lagi beliau akan masuk ruang operasi. Lalu saya itu ngobrol, basa-basi sebenarnya, ngobrol formalitas kepada beliau. Kemudian saya menanyakan kepada beliau, Pak, bagaimana Pak persiapannya mau operasi? Yang tenang ya Pak, tentunya insya Allah moga-moga tidak ada apa-apa, Bapak kembali sehat dan Bapak kembali bisa beribadah. Beliau mengucapkan jazakallahu khair Ustaz, terima kasih. Karena saya tahu beliau ini punya 3 anak laki-laki, maka saya sekedar formalitas saya bertanya sama Bapak ini, Bapak mana 3 putranya Pak, kok belum hadir, lagi di luar ya? Pada saat saya menanyakan itu bukan bermaksud apa-apa, bukan bermaksud untuk menginvestigasi, bukan bermaksud sok tahu, bukan bermaksud ingin untuk ngerti, enggak. Saya memang menanyakan saja, hanya sekedar untuk formalitas, membuka obrolan dan meneruskan obrolan supaya tampak hangat, menenangkan hati beliau sebelum operasi. Ternyata ketika saya tanya begitu malah bapaknya nangis. Bapaknya nangis, saya malah khawatir, deg-degan, waduh kok nangis. Saya khawatir darah tingginya naik, lalu mungkin darahnya naik, gulanya naik dan bisa menyebabkan operasinya nanti ada masalah gitu. Beliau nangis, betul-betul nangis, tersengguk-sengguk gitu. Saya mencoba untuk menenangkan beliau, saya pegang bahunya. Saya bilang, maaf ya Pak, pertanyaan saya apabila pertanyaan saya itu ada yang salah. Kalau memang Bapak tidak berkenan, udah Pak, dianggap aja saya tidak bertanya. Nangis beliau. Setelah itu ketika agak reda tangisannya, barulah beliau itu menjawab, begini Ustadz, anak saya 3 ini, qadarullah, anak saya 3 ini semuanya ada di kantor. Pada kesempatan hari ini mereka tidak bisa datang ke sini karena urusan-urusan kantor yang kata mereka tidak bisa ditinggalkan. Mereka baru ke sini nanti mungkin setelah saya selesai operasi baru datang ke sini. Dan mereka cuma mengatakan kepada saya, Pak, tidak usah memikirkan dana operasional operasinya, Pak, kami yang menanggung, Bapak tinggal operasi saja. Kemudian Bapak itu berkata, Ustadz tahu nggak, yang saya butuhkan bukan masalah biaya operasi Ustadz. Saya tentunya bisa kalau hanya membayar biaya operasi. Tapi yang saya butuhkan adalah kehadiran mereka di sini, membacakan saya ayat kursi, menenangkan saya tentang masalah takdir, meyakinkan saya bahwasanya takdir Allah tidak ada yang salah, membacakan doa, membacakan zikir sebelum saya masuk ruang operasi. Tapi justru malah 3-tiganya tidak bisa datang dan hanya memberikan sebuah informasi supaya saya tidak terlalu memikirkan tentang biaya, padahal biaya saya masih bisa nyari sendiri. Bapak itu masih bersedih lalu berkata, saya berkata, yang sabar ya Pak, mungkin bisa jadi kesolehan anak Bapak bukan sekarang, tapi kesolehan anak Bapak mungkin nanti, pelan-pelan ya Pak. Lalu Bapak ini kemudian berkata, ada perkataan yang lama menjadi ibrah untuk kita. Anaknya kemudian orang tuanya itu mengatakan, yang salah bukan mereka Ustaz, yang salah itu saya. Karena semenjak kecil saya itu jejali mereka dengan berbagai macam ilmu dunia. Saya jejali mereka dengan berbagai macam kursus. Karena pada saat itu saya belum ngaji. Pada saat itu saya belum tahu tujuan hidup saya itu untuk akhirat dan untuk Allah. Saya ajarkan semua ilmu dunia kepada mereka tanpa saya pahamkan mereka tentang urusan akhirat dan bagaimana kewajiban mereka kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ketika mereka besar, saya harapkan mereka nanti akan bekerja di kantor-kantor yang memiliki profit yang besar, supaya nanti ketika saya tua, saya tenang, karena anak-anak nanti akan mencukupi kebutuhan saya. Sebenarnya sudah dikabulkan. Anak-anak saya sekarang bekerja di kantor-kantor bergengsi, Ustaz. Tapi akhirnya itulah yang saya dapatkan. Ketika saya mendidik anak saya dengan dunia, akhirnya dunia itu diprioritaskan oleh anak-anak saya, dan saya itu hanyalah nomor 2 dan nomor 3, apalagi Allah dan Rasulnya bagi kehidupan mereka.